صلي وسلم عليك صلي وسلم عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safid, NIM 411954. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hadis bagi memenuhi tugas UAS pada mata kuliah tahfiz hadis muqtarah. Baiklah langsung saja ke hadis yang pertama tentang hak muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berikan nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis yang kedua tentang hak muslim. An Fadalah ibnu Ubaid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal qa'imu 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Dari Fadalah bin Ubaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hendaklah seseorang yang mengendarai kendaraan memberikan salam untuk pejalan kaki, dan hendaklah seseorang yang berdiri memberikan salam buat orang yang duduk, dan hendaklah kelompok yang sedikit memberikan salam kepada kelompok yang banyak. Selanjutnya hadis yang pertama tentang persatuan dan persaudaraan. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruh. At-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha maratin. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, merendahkannya, dan tidak pula meremehkannya. Takwa adalah di sini beliau menunjuk dadanya sampai 3 kali. Cukuplah seseorang dikatakan buruk bila meremehkan saudaranya sesama muslim. Seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah haram baginya darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Hadis yang kedua tentang persatuan dan persaudaraan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashudu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabihi.
Seorang mukmin bagi mukmin lainnya laksana bangunan, satu sama lain saling menguatkan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalinkan jari jemari kedua tangannya. Selanjutnya hadis yang pertama tentang pembiasaan kebaikan. Haddatsana Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abi Syawarib, haddatsana Abu Awanah, haddatsana Abdul Malik ibnu Umair an Al-Munzir ibnu Jarir an Abih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'umila biha kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yankusu min auzarihim syai'an. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umar dari Al-Munzir bin Jarir dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat satu sunnah yang baik, kemudian sunnah tersebut dikerjakan, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa membuat satu sunnah yang buruk, kemudian sunnah tersebut dikerjakan, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis yang kedua tentang pembiasaan kebaikan. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail ya'nun ibn Ja'far an al-Ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dolalatin kana alaihi al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'an. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan,
maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Selanjutnya hadis tentang kejujuran. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalul abdu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Dan senantiasa seseorang itu berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah oleh kalian berlaku dusta, karena kedustaan itu akan menuntun seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Selanjutnya hadis tentang silaturahmi. Akhbarani Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Selanjutnya hadis tentang manajemen kalbu. Hadis yang pertama, an Abayah ibnu Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Khadij an Rafi' ibnu Khadij an jaddihi Rafi' ibnu Khadij qala qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata, dikatakan wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis yang kedua tentang manajemen kalbu. Minan Nu'manil Bashir sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wa kuntu idza sami'tuhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zanantu alla asma'a ahadan 'alal minbar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil insani mudghah idza salimat wa sahhat salimasairul jasadi wa sah wa idza sakimasairul jasad wa fasada ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia buruk, jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati.